Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari hypersensitivity pneumonitis. Nah, di sini yaitu 35-year-old man, yaitu pria berusia 35 tahun, exertional dyspnea and dry cough for 8 months, yaitu sesak nafas saat aktivitas atau exertional dyspnea dan juga batuk kering selama 8 bulan. 96% on room air while lying down, 96% air saat istirahat, yaitu posisi berbaring, drop to 88% after 6 minutes of walking, yaitu artinya turun menjadi 88% setelah berjalan 6 menit, yaitu physical examination, find crackles in both lower lung fields, yaitu terdengar crackles halus di kedua lapang paru bagian bawah. Imaging adalah chest X-ray reticular density in both lung fields, yaitu pencitraan yaitu fototoraks, densitas retikular di kedua lapang paru. Lung biopsy yaitu infiltration of inflammatory cells predominantly lymphocyte, yaitu artinya infiltrasi sel limfosit itu dominan limfosit. Form non-caseating granuloma yaitu granuloma non-caseosa yang terbentuk buruk. Moderate alveolar septal fibrosis yaitu fibrosis septal alveolus derajat sedang. Following is the most likely diagnosis, yaitu manakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini, yaitu A. bronchial asthma, B. chronic bronchitis, C. hypersensitivity pneumonitis, D. yaitu idiopathic pulmonary fibrosis, E. pulmonary tuberculosis. Jawaban yang paling benar yaitu C. hypersensitivity pneumonitis. Nah, clinical reasoningnya adalah di sini clue utama itu usia 35 tahun atau relatif muda, sesak saat aktivitas plus batuk kering kronis yaitu 8 bulan, SpO2 turun saat jalan menyebabkan gangguan difusi, kemudian juga crackle saat halus basal yaitu menyebabkan penyakit interstisial, X-ray yaitu reticular diffuse yaitu menyebabkan fibrosis interstisial, biopsi yaitu limfosit dominan yaitu granuloma non-caseating atau buruk terbentuk, kemudian juga fibrosis septal alveolus. Dua itu pola berpikir kunci, yaitu ini jelas interstitial lung disease yaitu karena restriktif atau sesak plus crackle plus retikular, gangguan difusi yaitu SpO2 turun saat aktivitas. Sekarang bedakan jenis ILD yaitu 3 kunci pembeda paling penting yaitu granuloma non-caseating plus limfosit dominan, yaitu ini sangat khas dengan hypersensitivity pneumonitis. Kenapa gejala terjadi yaitu sesak saat aktivitas yaitu paru kaku atau fibrosis, SpO2 turun saat jalan yaitu difusi O2 terganggu, crackles halus yaitu alveoli kaku, retikular sama dengan fibrosis interstisial, limfosit yaitu reaksi imun, granuloma non-caseating yaitu respon terhadap antigen inhalasi. Nah, diagnosis paling mungkin adalah hypersensitivity pneumonitis. Kunci pembedanya adalah HP itu dia granuloma non-caseating atau buruk yaitu usia muda. Ciri khas adalah limfosit plus antigen. IPF yaitu dia usianya adalah tua, kemudian juga ciri khasnya adalah fibrosis saja. TB yaitu dia caseating, usianya variabel dan juga infeksi. Asma itu usia muda, dia itu merupakan obstruktif. Inti logika yaitu granuloma non-caseating plus limfosit plus fibrosis pada pasien muda itu menunjukkan hypersensitivity pneumonitis. Pneumonia cepat adalah HP yaitu hirup partikel menyebabkan paru meradang sehingga terjadi granuloma plus fibrosis. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini hypersensitivity pneumonitis yaitu peradangan paru akibat reaksi imun berlebihan terhadap zat yang terhirup atau antigen. Etiologi adalah antigen yang sering yaitu berupa jamur atau mold, kemudian juga bakteri, protein hewan atau burung. Bahan kimia intinya sesuatu yang dihirup ulang menyebabkan jadi alergi paru. 3 yaitu patogenesis yaitu antigen terhirup menyebabkan masuk ke alveolus, kemudian juga sistem imun bereaksi atau limfosit dominan, terbentuk granuloma non-caseosa atau tidak sempurna, paparan lama sehingga terjadi fibrosis paru. Nah, patofisiologi itu paru mengalami peradangan, penebalan septal alveolus, fibrosis. Akibatnya paru jadi kaku atau restriktif yaitu oksigen sulit masuk ke darah saat aktivitas yaitu kebutuhan oksigen meningkat jadi hipoksemia atau SpO2 turun. Gejala dan juga alasannya itu kronis sesuai kasus yaitu batuk kering yaitu alasannya iritasi dan inflamasi paru.
sesak nafas itu paru kaku atau restriktif, mudah lelah itu oksigen menurun, berat badan turun yaitu karena inflamasi kronis, SpO2 turun saat aktivitas, yaitu alasannya adalah gangguan difusi. Pemeriksaan adalah Krackles paru, yaitu paru kaku, X-ray polar retikuler yang merupakan fibrosis. Nah, pemeriksaan wajib adalah PFT merupakan pola restriktif, biopsi paru yaitu limfosit dominan, granuloma non-caseosa atau tidak sempurna, fibrosis septa alveolus. 7 yaitu diagnosis yaitu paparan antigen plus limfosit plus granuloma non-caseating plus fibrosis itu merupakan HP kronis. Nah, analisis pilihan lain yaitu A. Asma itu salah, obstruktif bukan restriktif, dominan eosinofil, tidak ada fibrosis, benar pada wheezing, reversible alergi. B itu bronkitis kronis, yaitu salah, biasanya ada batuk berdahak, wheezing, tidak ada granuloma, benar pada perokok kronis. D yaitu idiopatik pulmonary fibrosis, yaitu mirip tapi biasanya usia lebih dari 50 tahun, tidak ada granuloma, benar pada fibrosis tanpa penyebab jelas. Tuberkulosis itu salah, granuloma caseosa atau nekrosis, gejala infeksi, demam, naik sweat, benar pada TB aktif. Nah, pembeda kuncinya adalah HP itu merupakan non-caseating atau buruk, fibrosis ada, sel dominan itu limfosit, IPF yaitu granuloma tidak ada, fibrosis ada, fibrosis. Penyakit adalah TB, granuloma caseating, fibrosisnya itu bisa, sel dominan dan adalah nekrosis, asma, granuloma tidak ada, fibrosis tidak ada, eosinofil, sel dominannya. Pneumonik super muda adalah hirup, kemudian juga radang menyebabkan granuloma sehingga terjadi kaku. Satu kalimat hafalan adalah paparan antigen lama menyebabkan inflamasi limfosit plus granuloma, terbentuk fibrosis sehingga paru menjadi kaku dan juga sesak saat aktivitas.